Takkan sampai hati bila ku pergi, meninggalkan dia, melukai dia. Apapun yang akan terjadi nanti, aku akan selalu ada di hatinya. Aku akan selalu merawat dia di sini. Semakin aku teman, makin melangkah. Semakin aku terbang, semakin ku konsepnya itu terbangun bahwa pemanis buatan itu punya, padahal bukan. Tuhan, berikan ku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Dia anugerahkan ku kasih hanya untuk berkasih, berbagi denganmu. Atas restu Allah, ku mencintai dirimu. Ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Aku tuh semangat ya. Ya, tuh bikin semangat. Kebiasaan ya. Atas restu Allah, ku mencintai dirimu. Ku pinang kau dengan bismillah. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdanyut teguh. Komitmen Dismulti selalu mempersembahkan yang terbaik untuk hasil. Cinta Ketika menjadi hasil maksimal. Bertuturlah cinta mengucap ketinggalan. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdanyut merdu. Tumpang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu
atas segala cinta. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Jika cinta bertasbih nadi baru kepis dariku, merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa ku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Goyah nih, dateng. Aku. Lihat nih style baruku, keren kan? Aku bikin sendiri loh. Wah, ada bang. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku mati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri aku tuh bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak dikenal.
Proses bang. Jangan garing mata merah akibat panas dan debu. Baru Instocool. Tetesin ke mata merahmu, kembali jadi yang terdepan. Instocool, coolnya big. Ku pinang kau dengan bismillah. Berikan cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Anugerahkan ku kasih untuk berkasih berbagi denganmu atas restu Allah. Ku ingin milik dirimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah, ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Hampa terasa bila ku tanpamu, hidupku terasa mati jika ku tak bersamamu. hanya dirimu. Satu yang aku inginkan, ku bersumpah sampai mati, hanya dirimu. Atas restu Allah, ku ingin Milikimu, berharap kau menjadi yang terakhir untukku. atas restu Allah, ku
Kalau nonton ini penyisian rasa tidak. Ada bebannya kan? Ya. Ngapain dong? Ikaw ba yun? Semua tugas
Gin. Dah. Tinggal Play Store Radio aja buat dengerin artis yang sefrekuensi. Spotify, dengerin gratis. Me time sejenak, ditemenin teater. Kalau udah santuy, siap lanjut lagi. Hal terbodoh apa yang bisa dilakukan seorang ibu dengan kondisi seperti yang kamu alami? Dulu ada yang DM aku di Instagram, Mbak, ini anaknya ya? Aku kayak mimpi, Sarif juga kayak mimpi. Sarif masih ingat Umi enggak? Iya masih ingat. Umi, aku sekarang bisa baca. Buat dia penting ngasih tahu ibunya. Dibawa baik kenapa enggak sih? Karena yang bercerai juga banyak banget kan. Tapi nggak semuanya ribut. Yang jadi pertanyaan, kenapa aku harus ribut? Aku mau sampein buat bapaknya anak-anak, aku udah maafin kamu untuk semuanya. Dan aku harap Sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Nesu gimana kabarnya? Iya baik. Terakhir aku melihat kamu di podcast itu setahun yang lebih yang lalu ya? Iya, hampir 3 tahun, betul. Hampir 3 tahun? Iya, terakhir 2021 aku podcast. Pasti banyak dong yang pengen undang kamu podcast kan? Lumayan sih. Iya. Why tidak pergi-pergi, cuma pergi. Waktu itu aku berdamai sama Kavena, waktu itu Kavena Melinda. Kebetulan memang kalau 2 orang itu temen aku juga, senior aku gitu. Terus itu memang kenapa aku ke podcast, karena posisinya lagi abis eksekusi itu loh Bang. Eksekusi anak aku, jadi mungkin aku merasa ada keperluan aku untuk tampil dan mungkin meluruskan 1-2 hal gitu. Aku nggak merasa ada perlu lagi sih untuk menyampaikan poin aku, karena menurut aku kalau aku udah nyampein poin itu yang benar. Jadi kalau misalnya memang tiba-tiba poin aku disangkal, ya itu bukan urusan aku. Oke. Jadi kamu juga tidak mau menerima terlalu banyak undangan podcast karena kamu mungkin menghindari drama. Iya. Iya. Capek Ya. Capek lah, udah 7 tahun Bang. Iya. Netizen juga sebenarnya capek. Capek. jadi ini awal mulai gara-gara netizen banyak yang menyuarakan untuk undang Sania Marwan. Cuman kemarin kan kita udah ngundang duluan. Karena kan kita pengen buat set juga, dan masing-masing menurut aku adalah orang tua yang mana punya anak, yang mana saya yakin sama-sama cinta anaknya. Kamu menang hak asuh, Ya. 2 anak, Yes. bukan masing-masing, satu ke kamu, satu ke Atta. Itu sempat di tahap pengadilan agama. Oke. Jadi kita langsung loncat ke bagian itu nih. Jadi aku yang gugat 2017 untuk perceraian. Dan saat itu aku juga gugat untuk hak asuh anak. Tapi ternyata secara dokumentasi ada kesalahan di pengacara aku. Jadi hak asuh anak aku tidak bisa diterima, tapi bukan ditolak gitu. Akhirnya aku butuh waktu 2 tahun untuk bisa gugat lagi nih. Jadi 2019 aku gugat hak asuh anak. Putus di pengadilan agama Cibinong. Itu anak pertama aku, Syarif, dia ikut ke ayahnya dengan alasan sekolah. Jadi udah sekolah nih, biar gak ganggu sekolahnya gitu. Karena kan kebetulan domisili ayahnya sama aku kan di Jakarta, ayahnya di luar Jakarta gitu. Itu pengadilan yang memutuskan berdasarkan itu. Alasannya seperti itu katanya. Untuk yang perempuan ikut aku nih, Sabira, karena belum sekolah. Dan saat itu aku sudah menerima. Di situ, di titik itu pas aku lihat, aku agak shock juga, karena menurut aku itu agak uncommon ya. Keputusannya 2 anak kok dipisahin gitu loh. Kayak aku pikir kan antara ke sisi ayah atau sisi ibu, ternyata anaknya nih yang dipisahin gitu. Jadi kayak oke, mungkin ini teguran Tuhan. Mungkin memang aku sebagai ibu dan mantan suami aku sebagai ayah itu harus co-parenting, stop drama-drama perebutan hak asuh supaya bisa ngasuh berdua. Kita omongin lah secara keluargaan. Datang nih pengacara aku, hasilnya kayak gini nih, banding nggak? Enggak, aku bilang jangan, udah ini jalan Tuhan, saya terima. Sekarang gimana caranya kita bikin kesepakatan sama bapaknya anak-anak untuk
Kan nggak mungkin nih anak dua kita pisahin, kesian dong si abang sama si adik nih. Ayo kita deh yang bikin kesepakatan yuk. Yes. Bahkan aku sempat mention karena si abang udah terlanjur sekolahnya dia, aku ambil weekend aja, Jumat Sabtu Minggu di aku. Tahu-tahu plot twist bapaknya yang banding. Iya, itu dia cerita kemarin. Ternyata lebih plot twistnya lagi. Menang dua-duanya. Dua-duanya akhirnya hak asuh setelah banding jatuh ke kamu. Pasti nggak terima dong. Kasasi lah bapaknya. Oh, dia naik lagi. Naik lagi. Masih di aku. Nggak terima lagi. PK. Masih di aku. Ya udah, kamu full nih ya. Yes, makanya aku bisa melakukan eksekusi. Ya. Kalau hak asuh itu belum inkrah, aku nggak bisa lakuin. Betul. Ya. Terjadilah akhirnya eksekusi untuk anak ikut kamu nih. Ya, Nah, ini April 2021. Ini kronologi gimana nih? Soalnya Atta kemarin cerita kronologi udah kan. Kalau dari kamu gimana? Timelinenya nih, geser. 2019 aku buat hak asuh, 2021 aku dapat keputusan hak asuh aku inkrah di aku. 2 years, oke? Terus kalau udah putusan hak asuh di aku gimana nih? Aku kan awam hukum, aku nanya ke pengadilan, ibu harus ajuin eksekusi. Hah, maksudnya gimana ya Pak? Ya kita datangin di rumahnya, ambil anaknya. Loh Pak, tunggu dulu nih. Saya dari 2017 udah nggak sama anak saya loh. Dan saya nggak mau, saya maunya realistis. Saya udah 4 tahun tidak ada bonding sama anak. Tiba-tiba saya ucuk-ucuk datang ke rumah mantan suami saya ngambil anak, itu secara psikologis pasti anak tidak bisa. Itu bukan hal yang bijak untuk anak. Oke, jadi aku bilang gini, Pak, bisa nggak difasilitasi dulu dari negara sebelum hari H eksekusi, saya minta temuin saya sama anak saya. Mediasiin, mau itu dari KPAI ke, Komnas Anak ke, karena saya butuh bonding dulu ke anak saya. Oke, ternyata tidak ada fasilitas itu di Indonesia. Itu catatan pertama ya. Jadi kalau mau eksekusi aja. Kalau gagal, ya gagal Bu. Hah? Ya udahlah, take it or leave it berarti kan. Akhirnya aku memutuskan, ya udah kita coba. Nah tapi sebelum aku datang ke rumah dia, birokrasinya itu dia akan disurati dulu, namanya surat an-mani, yang artinya dia akan diundang ke pengadilan untuk didudukin bareng aku dan kita omongin baik-baik nih, bener-bener last step. Harus gak sih nih eksekusi? Ternyata dia nggak hadir. Aku berharap hadir karena kalau bisa jangan sampai kejadian ini eksekusi, karena aku udah punya bayangan ini akan sericu apa. Oke. Terjadilah hari eksekusi, itu lagi bulan Ramadan. Aku datang sama polisi untuk memang sebagai pihak anak sama pihak pengadilan jurusita dan pengacara aku. Banyak orang. Banyak banget. 20-30 orang. Pas datang, katanya nggak di tempat atau ada? Tidak. Nah akhirnya saya datang nih, aku datang nih sampai depan gerbang. Aku bawa mainan untuk anak-anak dong. Bangun bonding. Bangun bonding kan. Realistis aja. Aku mainan. Aku mainan bawa Lego. Buat si abang bawa Lego, buat si dede aku bawa boneka Barbie. Gak boleh. Siapa yang nggak boleh? Pihak keluarga dia. Oh, dari keluarga. Ya, pihak pengacara lah. Oh, ada pengacara. Ada, pengacara hadir. Kenapa alasannya nggak boleh? Nggak jelas. Dan yang aku bingung, nggak ada pihak pengadilan yang ngebantu juga. Jadi aku sendirian. Ngerti gak? Misalnya pas di depan gerbang nih, aku dihadang. Itu loh apa ya? Mainan. Oh nggak boleh. Handphone juga ya nggak boleh. Ada aturan mainnya nggak? Tidak ada. Makanya aku bilang, aku langsung ngomong dong sama jurusita pengadilan, Pak, tolong diurus dong nih. Kok dia main hakim sendiri? Udah deh ikutin aja Bu, yang penting kita masuk. Tapi ada nggak sih kalau dalam proses kayak begitu nggak boleh mengiming-imingkan gitu? Ada lah Bang. Pendekatan kalau eksekusi anak itu pendekatan humanis. Kalau eksekusi barang udah yang datang mobil gede langsung digeser tanahnya. Ini kan anak. Cuma memaksa gitu nggak Nggak boleh? boleh karena itu kita harus pendekatan humanis. Physically memaksa tidak boleh. That's why harus hadir pihak KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Karena aku di daerah Bogor, jadi yang hadir KPAD. Ada dia Hadir di situ. untuk menjadi saksi ya. Yes.
karena dia harus tanda tangan lah surat BAP acara kan. Akhirnya aku masuk. Aku nih, aduh, siapa lah nantinya, ay. Lawan juara gitu. Iya, lawan juara, lawan juara, Pak. Sampai menit ke 84 masih menang nih. Menit 90. Boleh digogol berarti. Aduh. Dibilang adik itu. Apa kena kuat lagi sekarang? Masuk ke dalam, terus ternyata keluarga dia sudah berkumpul banyak, hampir nggak kalah pasukan, 20-30 orang. Dan yang paling aku shock begitu aku nyampe, aku nggak boleh bawa handphone, ternyata udah ada mobil salah satu stasiun TV. Dan ternyata dia sudah membuat kesepakatan dengan salah satu stasiun TV itu bahwa hari itu akan diadakan secara live. Kamu tahu dari mana? Lah, orang aku masuk ada mobil. Aku kaget dong loh. Kok ada mobil gitu kan? Bisa aja kan dia nongol. Iya, terus kan ada wartawan ya, Bang. Iya nongol, gue juga kadang-kadang suka Abis nongol. itu tayang, Bang, di Oke, lanjut. eksekusinya belum kelar, jadi aku nonton di rumah dia. Awkward gak? Ih, lucu banget. Jadi lu lagi eksekusi, lu di videoin, dan lu nonton diri lu sendiri Iya. gitu. Ih, Coba. oke. Kayak kan, Ini masuk. kan tegang nih ya, pasti rame nih Bukan ya. tegang lagi dong. Jadi udah masuk, itu yang bikin aku drop pertama. Loh, kok ada mobil stasiun TV? Dah. Gak boleh bawa mainan, gak boleh bawa handphone, tapi dia ngundang wartawan sampai live nih. Oke.
wah udah nggak bener sih nih. Aku udah feeling nih kayak susah lah karena TKP-nya di rumah dia sudah kondisikan dengan bebas dong. Sedangkan aku kan di situ pendatang. Oke, ternyata ketika aku masuk, ini ada nih kamera-kamera tripod gini nih. Udah standby? Udah standby. Mau podcast? Mau podcast. Serius lo ada Iya. kamera-kamera? Iya. Oh berarti ini ya untuk barang bukti kali. Bukti kan takutnya aku ngaco kan. Oke. Jadi lucu. Tiba-tiba julid. Keluarganya julid aja udah nggak enak. Terus julid lah, pokoknya keluarga julid. Abis itu udah aku diem aja. Yaudah anak mana sekarang? Anak dalam kamar. Oh anak saya dalam kamar. Aku samperin dong kamarnya. Lah kan aku tahu tuh rumah tuh, aku dulu tinggal situ. Aku samperin kamarnya, aku ketok, Syarif, Sabira, keluar dong. Terus aku tek, loh kok dikunci? Siapa yang kunci? Anaknya dari dalam kunci. Oh di dalam dia kunci. Aku nanya dong, kuncinya mana ada di luar? Jadi di dalam tuh bukan pakai kunci bang. Abang tahu nggak pintu yang kuncinya nyatu? Ya, berarti ada kuncinya lagi dong. Hilang. Ibunya bilang hilang, pengacaranya bilang hilang. Aku bilang, tolong jangan konyol deh. Ini sudah disurati dari 2 minggu lalu sama pengadilan. Hari ini tanggal sekian saya akan datang untuk eksekusi. Kok bisa sih anak saya dimasukin ke kamar dan itu tidak ada kuncinya? Ini kalau secara keamanan anak, ayo pihak KPAD mana sini coba. Ini kalau pihak keamanan anak, ini aman nggak anak saya di bawah umur di dalam kamar dikunciin gitu? Dikunciin atau anaknya mengunci? Anaknya ngunci, cuma maksudnya tidak ada akses dari luar, itu aman enggak? Gitu kan, nangis-nangis segala macam. Akhirnya Sabira ngomong, Umi mau culik aku kan? Jadi kamu bujuk, kamu nangis. Tiba-tiba ada suara nih, suara pertama keluar ya. Suara pertama nih ya. Umi mau culik aku kan? Itu. Aku tuh udah sampai jongkok depan pintu bang, karena aku nggak punya siapa-siapa di dalam. Itu kan semua keluarga dia. Aku udah jongkok, udah yang kayak ya Allah saya harus ngapain lagi ya gitu. Ya kan, udah akhirnya udah putus asa banget. Terus ya itulah kekuatan doa. Aku doa terus depan pintu. Anakku mau buka. Kamu jawab apa pas dia? Oh enggak, ini cuma mau main. Akhirnya dibuka. Dia mau buka setelah 1 jam. Setelah 1 jam. Ya, dia buka. Itu kebayang perasaannya kan. Dan aku sampai ada momen ngintip-ngintip dulu di jendela. Ngintip di jendela? Iya, karena di pintu kan nggak kelihatan. Jadi aku keluar, aku ke jendela, aku ngintip-ngintip dulu. Sarif, Sabira, ini Umi cuma mau ketemu doang kok. Gitu. Akhirnya dia mulai tergoyah. Terus dengan lucunya dia masih kayak nunjukin tab-nya. Kalau Umi aku lagi main ini loh sekarang game aku gitu. Umi mau lihat dong. Jadi aku bawa fun aja. Oke, dia keluar tapi dari kamar. Itu belum, itu kita ngobrol lewat jendela. Oh. Itu ada fotonya di Google. Aku lagi depan jendela kayak begini. Sampai begitu, sampai setengah manjat gitu. Akhirnya dia mau keluar 1 jam. Dia keluar, aku peluk. Ngobrolnya di luar, aku bilang. Mulai tuh mau ke sofa ruang tengah kan. Ada juga orang lain? Penuh keluarga dia. Oke, dan aku nggak boleh bawa siapa-siapa. Oke, orang tua aku semua hadir, tapi nggak boleh masuk. Mau jadi luar? Udah, aku terima aja lah. Dia mungkin emang udah aku harus berjuang sendiri kan. Akhirnya aku masuk. Kita gue baru ngikutin lagi. Kebayangkan kan? Sorry. Gak apa-apa. Lanjut. Aku, ya itu positifnya buat aku karena ada stasiun TV yang datang kan jadi ada bukti ya bang. Live itu cuy. Udah kan? Iya. Habis akhirnya aku suapin. Terus Sabira mau disuapin sama salah satu anggota keluarga dia nih, cewek. Sabira tarik piringnya. Gak mau, aku maunya disuapin sama Umi gitu. Tahan bentar. Umur berapa saat itu? Sabira 2021 itu 6 tahun. Dia kelahiran 2015. 6 tahun. Yang Abang 8. Kamu nggak ketemu berdua ini terakhir umur berapa? Aku pasti bisa nama Sabira umur 1 tahun. Yang cowok? 4. 3, 4. Oke. Jadi terakhir aku ketemu Sabira tuh dia belum bisa ngomong. Tiba-tiba aku ketemu dia udah bilang aku maunya disuapin sama Umi. Jadi dia masih ingat kamu ya? Itu aja aku udah anggap keajaiban. 1 tahun?
Iya. Masih short term memory kan. Oke. Habis itu akhirnya aku, bilang mau disuapin sama Umi. Ya udah sini Umi suapin. Optimis naik dong, kayak bisa nih berhasil eksekusi pelan-pelan nih, deketin lagi. Dengan cara yang nggak perlu ribut-ribut. Negara nggak mediasiin apa-apa. Jadi kita individual aja berjuang. Tiba-tiba udah happy lagi suapin Mira, abang lagi ngurusin dia coret-coret tabnya, main-main gambar. Abang keluar juga tuh di Keluar sofa? berdua-duaan. Oke. Terus tiba-tiba ada yang teriak-teriak di belakang aku. Teriak-teriak. Pengacaranya, tapi sekarang udah almarhum. Dia teriak-teriak. Apa? Bawa aja. Anaknya bawa aja. Itu yang ditelepon bapaknya anak. Oh, Atanya. Iya. Bawa aja. Sarif Sabira, kalau misalnya mau sama Umi sekarang keluar sana. Bener kan kamu dibawa tuh sama Umi, ya kabur lagi nih bocah. Ngapain sih pakai cara yang sangat. Oke. Dan menurut aku itu adalah bagian dari strateginya mereka. Prasangka kamu. Prasangka ya kan, menurut aku dugaan. Boleh dong kita menduga. Dugaan. Dugaan. Aku bilangnya itu dugaan. Aku bisa salah, tapi menurut aku memang itu sudah dikondisikan supaya eksekusi tidak berhasil. Kesimpulannya seperti itu. Akhirnya anak-anak kabur histeris ke kamar, masuk langsung kunci lagi. Di situ aku udah drop. Aku kayak oke, ini gagal. Anak-anak lari masuk ke Lari kamar. masuk ke dalam. Kamu berusaha stop nggak? Yes. Terus Nggak bisa. Mereka langsung masuk, langsung itu histeris teriak-teriak. kamu nggak mau tahan lebih? Enggak, aku nggak mau bang. Satu-satunya hal yang masih ngerem kaki aku supaya aku nggak main culik dengan kasar, karena aku mikirin mental mereka doang. Kalau aku mau main egois dan mental aku udah beda cerita. Habis itu akhirnya dia masuk, dari situ aku udah hopeless, keadaan makin panas, akhirnya ribut antara pihak keluarga dia dengan pihak jurusita yang literally teriak-teriak ribut yang bener-bener ribut teriak-teriak. Udah akhirnya sangat tidak kondusif. Di situ akhirnya paniteranya bilang kalau oke, ini udah saya nyatakan gagal, kita pulang. Itu jam 3 sore. Nah balik lagi ke poin tadi yang live, yang bisa sampai aku nonton bareng, itu kalau nggak salah tayang di jam 2 siang. Posisi aku masih di dalam, lagi depan pintu, tiba-tiba TV dia kan gede banget tuh, TV rumah itu. Lah, kok itu di sini ya? Ada kamu dia. Bajunya sama ini. Ini live ya? Itu yang tadi jam 9 pagi ya, gitu. Jam 2 siang udah ada. Terus nonton sebelahnya orang-orang yang di TV aku lagi berdebat kan. Oh nggak live kali itu, live ya? Live, ini apa namanya? Live taping. Jadi live taping. ya. Jadi jam 9, jam 10 itu gambar diambil, jam 2-nya udah disiarin. Gitu kamu ya. Bingung ya? Lawak aja udah. Ya oke lah, ya sekarang kamu bisa tahu Sekarang? Iya, pasti waktu itu mau kacau Oh ya. ya ampun, gitu. Akhirnya eksekusi terjadi. Eksekusi gagal 2021 April. Di situ aku secara mental drop banget. Drop banget. Dan aku di situ menjadi titik balik aku. Akhirnya aku bilang oke, secara ikhtiar manusia saya sudah mentok. Aku bilang sama Tuhan. Jadi sekarang saya serahin aja deh sama takdir. What do you feel after itu gagal segala macam? When you go back home, you kan S1 sekolah kayak. Ini sekarang katanya lagi ambil S2. Iya. So of course you learn a lot about human, about yourself. You ada di momen mana? Kalau itu aku masih kalau di 5 stage of grief, aku masih dalam tahap denial. What is your denial? About what? You bakal dapat anak lo. Iya, denial, kayak ini nggak mungkin ini terjadi kayak gini, kok bisa gagal, harusnya eksekusi ulang sampai dapet orang hak di aku kok. Tapi nggak bisa eksekusi ulang. Bisa banget. Oke. Akunya yang nggak mau. Kenapa? Kasihan anaknya mesti ngalamin gitu lagi. Itu traumatis event buat dia. Karena itu kamu membuang ego. That's only my reason. So you pray, you cry ya. So lu pikir akhirnya Nggak worth it. Kalau aku tetap di fase ini, aku bisa gila, stres, atau jadi ke arah yang nggak benar. Ngapain ya, kuliah aja deh gitu.
Akhirnya 2021 kuliah deh, mungkin ini jalan Tuhan kali ya ngasih aku waktu biar aku kayak anak gadis lagi bisa kuliah gitu. Oh, makanya belakang waktu ini nggak pernah nongol kuliah. Jadi aku kalau misalnya syuting masih berjalan, stripping kemarin setahun setengah stripping disambi sama kuliah, alhamdulillah masih bisa karena bisa diterima schedule aku kuliah. Tapi kalau untuk ngomongin kayak gini, jujur ini energi banget bang. Maaf ya. Nggak apa-apa. Aku yang memutuskan untuk menerima ini, jadi aku udah tahu konsekuensinya. Dan I have my own reason juga kenapa aku mau hadir di sini hari ini kan. Boleh tahu nggak kenapa? Karena aku tahu ini melelahkan ya. Saya minta maaf banget karena akhirnya mengorek masa lalu itu. Saya tahu. Nggak apa-apa. Yang pertama aku merasa kalau saat ini mungkin aku bisa menceritakan dengan senyum, yang mungkin orang melihatnya lebih enak, nggak usah pakai emosi, nggak usah beda-beda. Poin kedua, kenapa aku mau hadir hari ini karena abang tahu nggak, hampir tiap hari tuh ada orang nge-DM aku di Instagram mengalami apa yang aku alami. Gitu. Jadi ini tuh kayak satu fenomena gunung es yang negara tuh kayak tidak memberikan atensi yang cukup, tapi sebenarnya ini dampaknya tuh banyak. It makes you feel sad ya, karena aku sedih. Kamu sendiri juga merasa gagal saat itu. Ya? Aku sedihnya karena kayak orang udah melihat aku sebagai satu public figure yang mengalami, karena kebetulan aku public figure jadi ceritaku diliput nih gitu kan. Aku punya kekuatan media yang mungkin suatu hari anakku bisa lihat itu menjadi bukti kalau aku memperjuangkan mereka. Tapi untuk orang-orang yang bukan public figure kan kesian. Aku tahu strugglingnya bang kayak gimana, ngerasa jauh dari anak, segala macem. Jadi menurut aku mau hadir di sini karena aku mau mereka juga tahu apa yang mereka alamin itu normal. Aku juga pernah di fase mereka, yang nangis, yang hancur, yang rasanya mau gila. Normal. Kan ada fasenya dulu. Oh, kondisi psikologinya Ya, mereka. Oh. Karena kan mereka sekarang cerita aku kan dalam kondisi mereka di tahap awal. Iya. Aku pikir kamu menormalkan anak yang lari gitu loh. Karena saking banyaknya kejadian, ngerti gak sih? Karena saking banyaknya kejadian, ya itu normal gitu loh. Oh, kondisi psikologinya. Iya, karena mereka kan curhatnya ke aku nih. Kalau ini kan curhat bang. Kamu capek tuh pasti ya. Kalau ini kan curhat bang. Kamu gitu. bacain tuh? Bacain. Relate ya? Relate banget. Cuman aku ngerasa ada rasa guilty-nya kayak, ini kok nggak bisa bantu sih. Makanya Januari kemarin, kalau abang mungkin nggak tahu, Januari kemarin aku hadir jadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Oh itu tuh. Kemarin kamu bicara di MK tentang hal ini juga katanya. Oh, kamu bicara tuh? Aku bicara, aku mewakili. Pakai emosi tuh ya? Berusaha tenang tapi suara tergetar ya. Berusaha tenang cuman jangan nangis kayak aku udah sama abang nih, aku udah jangan nangis kan gitu. Jadi kayak tapi kalau dia nangis close up ya. Menjual ya gitu. Tinggi banget ya. Ini juga live kok ya. Biar gak terlalu tegang ya. Oke. Aku ngerti, mulai paham nih sekarang kondisi kamu ya, walaupun tidak akan mungkin paham lebih jauh. Cuman di sini kita mau bahas dulu tentang ada asumsi kalau kamu itu playing victim, dimana kamu sempat ke rumahnya Atta dan kamu bersikap teriak-teriak dan kamu ternyata merekam itu dan menggunakan itu sebagai alat memenangkan hak perebutan asuh di pengadilan dan juga sebagai alat untuk membangun image di halayak ramai lah ya. Ramai. Apakah kejadian kamu pernah ke rumah teriak-teriak itu pernah terjadi? Iya, tapi ada ceritanya. Silakan. We'll listen. Oke. Jadi aku dari 2017 itu udah ngajak sama anak ya. Jadi aku mau highlight sedikit aja nih. Aku keluar rumah itu bawa anak. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, Mbak Sania sih kabur dari rumah keluar nggak bawa anak. Aku bawa anak. Yang aku bawa cuma anak. Barang-barang aku nggak ada yang aku bawa. Yang akhirnya nggak balik itu, ya kan? Jadi itu nanti aja part nanti. Jadi balik ke anak ya. Jadi anak
aku bawa, tiba-tiba satu hari dia membohongi orang tua aku. Dia datang ke rumah orang tua aku, dia bilang dia mau ajak anak aku makan pizza. Ternyata dari saat itu dia tidak pernah mengizinkan aku untuk ketemu. Jadi emang saat itu dia bilang mau makan pizza, ternyata dia mau bawa pulang ke rumahnya yang di daerah Cibinong. Jadi dia berbohong. Saling mengambil ya. Iya. Aku sebenarnya kalau dibilang aku saling mengambil, Bang, aku keluar rumah tuh pamit sama dia loh. Pamit bawa anak. Salim. Berarti dia mengetahui. Ya, bukan mengetahui lagi, aku salim, aku bilang aku mohon maaf, aku udah nggak bisa lagi dalam pernikahan ini. Makanya kamu juga tidak ada pemikiran negatif ketika dia datang mau ngajak anak-anak pergi makan. Lempeng aja, barang-barang semua aku tinggal di sana. I often imagine myself. Ternyata kedepannya sangat sinetron. Apakah ini salah satu alasan aku baru dapat update kemarin mengenai kamu tidak mengizinkan anak-anak itu untuk dibikin paspor karena perlu tanda tangan kamu ke luar negeri? Iya, ini Iya dong. ini salah satu alasan kamu. Lanjut. Terus udah gitu aku keluar bawa anak, tiba-tiba dia bawa anak dan dia bohongin orang tua aku. Itu yang paling Ayo, Kim. Ayo, Pak. Bro. Untuk hari Sabtu tuh ada line up juga kan? Udah di redaktor satu belum pernah.
Turun lagi ya.